Shalom, saya Nikolani dan keluarga kecilku. Sebelum melangkah ke ibadah Jumat Agung hari ini tanggal 7 April 2023, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung bagi semua Bapak Ibu saudara yang merayakannya. Jumat Agung berbicara tentang penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Untuk itu saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan hal ini. Yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ada banyak orang, mungkin juga kita, yang lebih mudah percaya Yesus atau mengaku Yesus yang mengalahkan iblis di padang gurun, yang membuat air menjadi anggur, yang melepaskan banyak orang yang kerasukan setan, yang menyembuhkan berbagai penyakit, yang membuat tenang badai yang mengamuk, dan yang lebih lagi ialah membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Lebih jauh lagi, kita juga seperti Petrus yang tidak mau melihat babak penderitaan dan kematian dari Kristus. Kalau bisa, Yesus tidak melalui penderitaan dan kematian di kayu salib. Mungkin karena malu, mungkin karena merasa terhina, mungkin karena merasa gagal. Bahkan di luar kekristenan juga ada banyak oknum yang menolak kematian Kristus. Tetapi tahukah kita dari firman Tuhan yang dibaca tadi, bahwa iblislah yang menolak penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Jadi setiap orang yang menghindar atau menolak penderitaan Kristus, bahkan kematiannya di kayu salib, sama seperti Petrus, itu sumbernya dari iblis. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Karena iblis tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Mengapa iblis begitu berusaha supaya Yesus tidak menderita dan mati di atas kayu salib? Karena iblis tahu jika Yesus menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia, maka misi iblis untuk menyeret semua manusia bersamanya disiksa di neraka yang kekal untuk selama-lamanya menjadi gagal. Oleh karena itu, kita umat manusia patut bersyukur dan berterima kasih karena Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seharusnya mahkota duri yang menusuk kepala Yesus itu untuk menusuk kepala kita. Semua hinaan, olokan, ejekan kepada Yesus seharusnya itu untuk kita. Semua dera pukulan, siksaan yang mencabik-cabik tubuh Yesus seharusnya itu untuk tubuh kita. Paku-paku yang ditancapkan di kaki dan tangan Yesus seharusnya itu untuk kaki dan tangan kita. Seharusnya kita
yang mati di atas kayu salib dan bukan Yesus. Dan tombak yang ditusukkan ke lambung Yesus sekalipun dia sudah mati, seharusnya itu untuk lambung kita. Yesus rela mengalami semua penderitaan dan siap mati di kayu salib sebagaimana tergambar dalam video ini, hanya karena untuk menyelamatkan kita umat manusia.